Shalom Sobat WB yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan Harian Wanita Bijak edisi hari Minggu 25 Mei 2025 dengan tema Aku pun tidak menghukum engkau. Kebenaran firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11. Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat 11. Sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari satukan hati kita berdoa. Terima kasih untuk hari yang baru, kesempatan yang baru Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami rindu belajar dari kebenaran firman-Mu. Engkau tuntun setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat 11 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikianlah firman Tuhan. Perempuan yang berzina. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Namun, Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kamu tidak berdosa? Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Namun, setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB yang terkasih, mari kita renungkan ayat-ayat dalam pasal yang sudah kita baca tadi. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, apa pendapat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terhadap wanita yang kedapatan berzina ini? Ayat 7 sampai ayat 11, apa kata Tuhan Yesus kepada wanita yang kedapatan berzina ini? Sobat WB, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sengaja membawa wanita yang kedapatan berzina di saat Tuhan Yesus tengah mengajar banyak orang di bait Allah dengan maksud untuk menjebaknya. Bagi orang Yahudi, hukuman yang harus wanita ini terima adalah dilempari batu hingga mati. Tuhan Yesus tidak menyangkal bahwa wanita pezina itu telah berbuat dosa, demikian juga halnya wanita itu pun tidak menyangkali perbuatannya. Namun Tuhan Yesus tetap mengampuninya. Tuhan Yesus tidak menolak hukuman yang dituntut hukum Musa atau hak para ahli Taurat dan orang Farisi untuk melaksanakan penghakiman. Apa yang Yesus lakukan adalah membuat mereka, para penuduh, untuk menyadari dan mengakui bahwa mereka sendiri adalah orang berdosa. Sobat WB yang terkasih, tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa. Dalam kisah ini, Tuhan Yesus memberikan pertanyaan dan sekaligus perintah kepada banyak orang, terutama ditujukan kepada para penuntut, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi.
Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yohanes 8 ayat 7b dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Kemudian apa yang terjadi di ayat selanjutnya disebutkan. Pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Yohanes 8 ayat 9b, Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Sobat WB yang terkasih, kata tetua pada ayat ini dalam bahasa Yunani tidak hanya memiliki arti tua secara usia, tetapi diartikan tua-tua, penatua, atau pengetua, yaitu pemimpin agama Yahudi atau pemimpin jemaat. Artinya, para ahli Taurat dan orang Farisi yang sekalipun tampak dari luar beribadah, namun mereka pun menyadari bahwa mereka termasuk orang berdosa. Sobat WB, manusia mungkin mudah menjadi hakim atas sesamanya. Namun, tidak begitu halnya dengan Tuhan. Karena Dia tahu kita manusia berdosa, dan hanya melalui Dia pengampunan dan keselamatan diberikan kepada kita. Ingatlah akan perkataannya, "Aku pun tidak menghukum engkau." Yesus menjanjikan pengampunan kepada setiap orang yang mengakui kesalahannya. Sobat WB, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita berkat apa yang Sobat WB terima dan juga komitmen kita, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini, Tuhan. Engkau mengajarkan kami bahwa kami senantiasa harus hidup di dalam kasih dan menyadari betapa besarnya kebaikan-Mu, pengampunan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih dan pengampunan Tuhan atas kita berbanding lurus dengan keadilan.